Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Aryadin. Kali ini saya akan membagikan pembahasan tryout mini yang ke-6, yaitu P3K Guru SD tahun 2021. Bagi Anda yang ingin bergabung di grup belajar P3K Telegram, bisa bergabung, yang link grupnya ada di deskripsi video ini. Mari kita lanjutkan ke pembahasan, yaitu soal nomor 11. Untuk soal sebelumnya ada di part 1 ya. Soal nomor 11, dari bentuk kalimat matematika di bawah ini yang dapat dijadikan awal pembahasan bilangan bulat adalah, yaitu yang C, 14 tambah titik-titik sama dengan 6. Pembahasan jawaban C benar karena dapat memancing siswa untuk menyelesaikan operasi bilangan secara konkret. Ini maksudnya seperti ini. Ini kan 14 ketemu 6 ini kan nanti kan ada negatifnya. Nah, namanya bilangan bulat kan ada positif, ada negatif. Berarti kan di sini nanti kan 14 tambah negatif 8. Berbeda dengan yang A ini. Kan ini 8, ini 17. Berarti 8 tambah berapa ketemu 17? Kan hanya 8 tambah 9 saja. 9 kan sama-sama positif, itu maksudnya. 5 tambah 6 juga sama dengan 11. Positif juga. 12 tambah 5 ini 17. 19 kurangi 10 ya ini. 19 kurang 10. Ini kan ketemunya tetap 9. Nah, ini kan negatif, ini kan bentuk pengurangan. Ini kan sebenarnya 10-nya kan positif. Jadi yang paling tepat adalah yang C, yaitu 14 ditambah titik-titik sama dengan 6. Berarti siswa itu harus paham bilangan bulat atau awalnya bagaimana. Nah, ini kan berarti kan 14 ketemu 6 ini kan dikurangi 8. Nah, ini sama artinya dengan 14 tambah negatif 8. Seperti itu. Soal nomor 12. Terima kasih banyak telah sudi memberikan tumpangan pada saya. Saya sangat merasa tertolong. Kesalahan penggunaan tanda baca pada kalimat di atas ialah, yaitu yang D. Setelah kata tertolong seharusnya diberi tanda titik, bukan tanda seru. Karena kan ini bukan kalimat perintah ya ini. Saya sangat merasa tertolong. Ini kan hanya kalimat berita biasa. Selanjutnya soal nomor 13. Husain menasihati Ani agar dirinya belajar mengendarai sepeda motor, supaya dirinya tak selalu menggantungkan dirinya kepada Husain untuk mengantarnya kemana-mana. Kini Husain telah sibuk bekerja sehingga tak punya banyak waktu untuk mengantar Ani pergi ke kampusnya. Bulan depan Ani sudah mulai aktif kuliah. Ia mendapatkan beasiswa bidik misi di kampusnya. Kalimat yang tidak padu dalam paragraf di atas ialah, yaitu yang E. Ia mendapatkan beasiswa bidik misi di kampusnya. Ini kan pada cerita ini membahas bahwa Ani tidak bisa mengendarai sepeda motor. Jadi tidak ada hubungannya dengan mendapat beasiswa bidik misi. Dan ini kan di dalam ceritanya ini kan Ani tidak dapat mengendarai sepeda motor, tapi di akhir ini ia mendapat beasiswa bidik misi di kampusnya, kan tidak sinkron seperti itu ya. Jadi yang dikatakan tidak padu itu cerita awal dengan cerita akhir atau sebaliknya itu berbeda. Jadi yang dibahas itu berbeda. Soal nomor 14, bacalah kutipan cerpen di bawah ini dengan seksama. Akhirnya mulai saat itu Jiji dan Kus bekerja sama sebagai tukang cat di kampung tersebut. Mereka tidak pernah kehabisan pekerjaan. Di kampung-kampung lain pun mereka banyak ditawari pekerjaan. Dimanapun mereka bekerja, baik pekerjaan mereka selalu rapi dan memuaskan, sehingga banyak yang menggunakan jasa mereka. Hati mereka senang dan gembira. Kutipan cerpen di atas merupakan bagian dari koda. Apa itu koda? Yaitu koda berisi pesan moral terkait dengan cerita yang telah disampaikan. Nah, ini pesan ceritanya ini. Mereka tidak pernah kehabisan pekerjaan. Di kampung-kampung lain pun mereka banyak ditawari pekerjaan. Jadi pesan moralnya, jika pekerjaan itu selalu rapi dan memuaskan, maka tawaran untuk pekerjaan itu akan semakin banyak. Soal nomor 15, perhatikan data berat badan dalam kilogram dari 16 siswa berikut. 63, 58, 46, 57, 64, 52, 60, 46, 54, 55, 58, 65, 46, 46, 62, 56. Median dari data tersebut adalah, yaitu
yang E 56,5. Median berarti nilai tengahnya. Caranya ini harus diurutkan dulu dari yang terkecil. Jadi ini diurutkan dari yang terkecil ke terbesar, nanti cara cepatnya bisa dicoret-coret. Kalau datanya itu ganjil maka dibagi dua langsung ketemu. Tapi kalau datanya genap itu berarti kan tengah-tengahnya ada di dua ini. Jadi caranya yaitu 56 tambah 57 bagi 2. Tapi kalau sudah tengah-tengah ya itu tidak perlu dibagi dua. Dibagi dua itu jika datanya itu genap. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 kan genap. Kalau 15 kan berarti di tengah-tengahnya kan di 8 ya. Jadi itu langsung di data ke 8 itu. Nomor 16, makanan yang masuk ke dalam kerongkongan akan bergerak menuju lambung. Otot yang bekerja pada kerongkongan tersebut adalah yaitu yang D, otot polos dengan gerakan peristaltik. Di lapisan otot pada kerongkongan esofagus ini adalah lapisan otot polos yang bekerja tanpa kita sadari. Terdapat dua jenis serabut otot, diantaranya serabut otot longitudinal memanjang serta serabut otot sirkular atau melingkar. Kombinasi dari kontraksi kedua jenis otot ini akan menghasilkan gerakan peristaltik usus yang memiliki fungsi untuk memecah makanan dan membawa ke organ pencernaan selanjutnya. Nah, ini peristaltik kerongkongan ya, jadi kan ada di dalam kerongkongan itu yaitu ada gerakan peristaltik. Soal 17, sebuah mobil bermassa 20.000 kg bergerak ke arah timur dengan kecepatan 20 meter per second. Berapakah energi kinetik mobil tersebut? Yaitu 4.000 kJ. Diketahui masanya 20.000 kg, kecepatannya 20 meter per second. Yang ditanya energi kinetik. Energi kinetik yaitu rumusnya setengah kali massa kali kecepatan pangkat 2. Energi kinetiknya sama dengan setengah, ini 20.000 kali 20 maka 2 ini ya. Berarti setengah kali 8 juta, energi kinetiknya 4 juta joule. Jadi energi kinetiknya yaitu 4.000 kilojoule. Jadi joule jadikan ke kilojoule kan dihapus 3 atau naik 3. Jadi nolnya hilang 3 menjadi 4.000. Soal nomor 18, bila berat beban 1.500 Newton ditarik ke atas dengan menggunakan katrol bergerak, hitunglah gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban tersebut. Jawabannya adalah yang D, yaitu 750 Newton. Untuk katrol bergerak, gaya yang diperlukan sama dengan setengah berat benda, dengan persamaan 2F sama dengan W. 2F sama dengan 1.500 Newton. F sama dengan 1.500 Newton bagi 2. F ketemu 750. Jadi gaya yang diperlukan untuk mengangkat sebuah benda itu kalau katrol bergerak itu setengah berat bendanya. Jadi gaya yang diperlukan untuk mengangkat benda tersebut dengan katrol bergerak adalah 750 Newton. Soal nomor 19, asfiksi merupakan gangguan fungsi dan kerja organ pernapasan yang secara langsung akan berdampak pada yaitu yang A, sel jaringan tubuh kekurangan oksigen. Asfiksi adalah gangguan yang terjadi pada pengangkutan oksigen ke dalam jaringan tubuh yang ditimbulkan terganggunya fungsi paru-paru, pembuluh darah atau jaringan tubuh. Jadi pengangkutan oksigen. Jadi kalau terjadi asfiksi ini yaitu maka sel jaringan tubuh akan kekurangan oksigen karena kan asfiksi tadi kan adalah gangguan untuk mengangkut oksigen ke dalam jaringan tubuh. Soal terakhir nomor 20, perkembangan iptek yang semakin pesat akan mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung pada kehidupan manusia. Di bawah ini yang bukan merupakan pengaruh langsung dari perkembangan iptek adalah pada yaitu yang E, bidang adat istiadat. Pengaruh langsung dari perkembangan iptek pada kehidupan manusia ini ada 4 ya. Yang pertama bidang intelektual, manusia akan meninggalkan kebiasaan atau kepercayaan lama menjadi kebiasaan yang baru. Jadi bidang intelektualnya cara-cara yang lama, kebiasaan-kebiasaan yang lama ini akan digantikan dengan kebiasaan yang baru. Misalnya seperti ini, kalau yang ada COVID-19 seperti ini kan kebiasaan barunya memakai masker, memakai hand sanitizer, mencuci tangan, dan kebiasaan lama ditinggalkan. Yang B,
Bidang industri. Industri yang dulunya memproduksi barang dengan cara sederhana atau tradisional akan menggunakan peralatan hasil perkembangan iptek. Jadi kalau dulu itu industri menggunakan tenaga manusia, sekarang kan lebih banyak ke tenaga mesin. Yang C, bidang organisasi sosial dan budaya akan merembet pada bidang kehidupan politik. Dan yang D yaitu bidang tata lingkungan. Cukup sekian penjelasan dari saya. Untuk video-video yang lain bisa ditonton di dua video ini. Tetap ikuti kami. Jangan lupa untuk subscribe. Saya akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.